إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Itu kuat pula dalam menerangkan pentingnya bertamassuk, berpegang teguh dengan Alkitab was Sunnah. Dalam hal ini beliau sangat menonjol, bahkan sekian banyak muhadharah, ceramah beliau terkait masalah ini, baik khusus maupun di sela-sela ceramah beliau. Dan sebagiannya telah dibukukan dan sebagian yang lain memang buku secara khusus. Di antara yang telah tercetak sekarang adalah buku kecil yang berjudul Wujubul Ittiba', wajibnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga apa yang tadi kita telah baca, sebagian kutipan-kutipan darinya, as-sabat 'ala sunnah, kekokohan dan ketegaran di atas sunnah. Kemudian secara khusus buku yang berjudul At-Tamassuk bil Manhajis Salafi, sebuah ceramah yang kemudian dibukukan berjudul At-Tamassuk bil Manhajis Salafi, berpegang teguh dengan manhaj salaf. Yang ini kemudian didukung oleh Syekh bin Baz rahimahullah, karena ketika itu ceramah yang dihadiri oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Lalu Syekh bin Baz memberikan catatan kaki yang berupa dukungan terhadap ceramah beliau ini. Dan juga termasuk dalam bab ini beliau menulis buku yang sangat bermanfaat tentang tercelanya sikap fanatik, yaitu At-Ta'assubudz Dzamim, ta'assub fanatik ad-dzamim yang tercela, wa atharuhu, dan efek-efeknya. Nah, ini buku yang sangat bermanfaat yang menerangkan kepada kita bagaimana efek negatif daripada sikap ta'assub berfanatik. Dan ini yang banyak terjadi pada ahlul batil, baik kalangan pengikut mazhab yang fanatik ataupun yang lebih jelek daripada itu, pengikut kelompok-kelompok ya, jamaah-jamaah dakwah yang ada sekarang ini. Dan yang juga begitu jelek adalah pengikut-pengikut partai politik. Banyak sekali dari mereka ini memiliki sikap fanatik. Kalau dulu fanatik dengan ulama yang betul-betul ulama, semacam Asy-Syafi'i rahimahullah, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, mereka itu ulama Ahlus Sunnah. Fanatik terhadap mereka saja tidak boleh, dan mereka melarang. Kalau sekarang fanatik dengan tokoh-tokoh sesat, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, ya, Umar al-Tilmisani, dan berbagai tokoh-tokoh kesesatan. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang ajarannya banyak memuat kesesatan. Jadi sikap fanatik, ta'assub yang ada pada mereka ini begitu jelek. Walaupun mungkin disebut dengan syababus sahwah, para pemuda kebangkitan, dan yang semakna dengan itu dari sebutan-sebutan yang mempesona, tapi hakikatnya banyak dari mereka terjerumus di dalam ta'assub az-zamim, ta'assub yang tercela ini. Maka beliau tampil untuk memperingatkan umat dari sikap ini, supaya betul-betul tamassuk dengan kitab was sunnah. Dan itu yang dipesankan oleh para ulama rahimahumullah. Bahkan itu adalah wasiat dari Allah Azza wa Jalla dan dari Rasulnya. Peran beliau dalam bab ini sangat nyata. Kemudian juga peran beliau Asy-Syarabi hafizahullah dalam menerangkan akidah secara luas. Kalau tadi kita bicara tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah, tentang akidah secara lebih luas, beliau juga sangat besar andilnya di dalam menerangkan kepada umat seperti yang tidak kita sebutkan tadi. Pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan baik di rumahnya atau di sebagian masjid seperti Masjid Syekh bin Baz, pelajaran rutinnya adalah buku-buku akidah. Seperti yang tadi kita sebut, Aqidatus Salaf Ashabul Hadits, syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadits yang kemudian juga sudah tercetak. Kemudian syarah Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah yang juga tercetak. Kemudian syarah Sulamul Wusul, syarah Ma'arijul Qabul, ta'liq terhadap Ma'arijul Qabul, Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri, ya. Dan Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari yang juga tercetak dalam 2 jilid. Buku-buku yang sangat bermanfaat karena beliau orang yang sangat mumpuni dalam bab akidah.
yang beliau katakan, kalau kamu tidak baca buku-buku akidah ini, kamu nggak akan paham manhaj salafi, kata beliau. Ya, kalau kita nggak baca buku-buku ulama itu, kita nggak akan paham manhaj salafi. Tidak sedikit dari orang-orang yang simpati dengan manhaj salaf, dengan namanya salafi, tapi hanya dengan kita membaca buku-buku tadi, kita ini seolah-olah hidup di zaman mereka. Bagaimana mereka menghadapi ahli bid'ah, bagaimana mereka mensikapi ahli bid'ah, baik dengan membantah, baik dengan menjauhi mereka, tidak berteman dengan mereka, tidak berusaha, tidak rukun, tidak condong kepada mereka. Nah, mereka ulama-ulama dulu di zaman itu sudah merasakan bagaimana tekanan-tekanan terhadap ahlus sunnah dan upaya yang dilakukan musuh-musuh dakwah ini terhadap ahlus sunnah, dan mereka menampilkan sikap-sikap tegas mereka dengan karya-karya mereka, sehingga seorang yang membaca buku-buku itu seperti yang tadi kita sebutkan, ya, dia akan mengetahui benar seperti apakah sesungguhnya manhaj ahlus sunnah, sehingga kita tidak hanya tahu salaf itu hanya namanya dan sedikit dari ajarannya, tapi betul-betul kita memahami lebih utuh dari manhaj ahlus sunnah, manhaj salafi ini. Nah, inilah sebagian juhud, upaya yang kuat dari beliau dalam menerangkan akidah ahlus sunnah secara umum. Dan buku-buku tadi dari mulai bab tentang tauhid sampai akidah tentang macam-macam keimanan, tentang iman terhadap hari kiamat, surga neraka, sebelumnya tanda-tanda kiamat, tentang macam-macam bab akidah, termasuk bagaimana sikap terhadap ahli bid'ah. Nah, inilah upaya beliau hafizahullah ta'ala. Dan dalam bab ini, kalau kita perhatikan, bukan hanya pelajaran yang beliau sampaikan, tapi praktek nyata beliau perlihatkan. Beliau bukan hanya seorang guru mudarris, tapi beliau seorang guru yang mempraktekkan, murabbi, tapi praktek nyata beliau perlihatkan. Beliau bukan hanya seorang guru mudarris, tapi beliau seorang guru yang mempraktekkan, murabbi, mendidik, sehingga beliau sebagai salah satu wujud bagaimana ulama salafus saleh, yang itu sebuah praktek dari buku-buku yang beliau ajarkan. Ya, banyak sekarang ini membawa nama salafiyah, dakwah salafiyah, dan membaca buku-buku ulama salaf, tapi prakteknya tidak seperti mereka. Bukankah orang-orang hizbin itu juga membaca Aqidah Wasithiyah karya Ibnu Taimiyah? Mereka juga membaca Syarah Tahawiyah Ibnu Abil Izz. Mereka juga membaca Fathul Majid dan buku-buku itu. Tapi kenapa mereka bersikap dengan sikap-sikap yang tidak semestinya terhadap ahli bid'ah, lunak terhadap mereka, dan tidak mendukung ulama-ulama ahli sunnah yang membantah kesalahan-kesalahan ahli bid'ah itu? Nah, ini sangat aneh. Kenapa? Karena tadi dia tidak menjiwai buku-buku ulama-ulama dulu tadi. Bagaimana sikap mereka terhadap penyimpangan-penyimpangan orang-orang. Ikhwani fillah rahimakumullah. Selanjutnya, juhud, upaya dan kesungguhan beliau dalam berdakwah, di antaranya adalah dalam bab membela para sahabat Nabi dan membela ahlul hadis dan menjunjung tinggi mereka. Ini termasuk bab penting, ya. Ini termasuk bab penting. Dan sekali lagi ini sebagai wujud praktek dari buku-buku akidah tadi. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang kita tahu kedudukan mereka dan orang-orang pun tahu kedudukan mereka, tapi pada prakteknya masih banyak orang yang mencela mereka, mengatakan kata-kata yang tidak pantas terhadap mereka. Ya, bukan hanya orang-orang biasa, justru yang kita sayangkan orang-orang yang dikenal memiliki ilmu, bahkan sebagiannya dulu-dulunya dikenal sebagai ulama ahlu sunnah, pelopor dakwah salafiyah. Tapi kenapa bisa terjerumus dalam bab ini? Nah, inilah pentingnya kita tetap mempelajari buku-buku akidah dan mempraktekkan. Maka ketika tampil orang-orang yang menyimpang tadi dengan berbagai ucapan yang tidak sepantasnya terhadap
para sahabat Nabi dengan menyebut mereka itu Ghusaiyah. Ada Ghusaiyah di tengah para sahabat. Ghusaiyah itu apa? Buih, ya, dari banjir, ya, yang coklat kotor membawa kotoran-kotoran, itu Ghusa. Dikatakan oleh Abul Hasan dan dibenarkan pula perkataan seperti ini, atau dianggap perkataan ini tidak mencela sahabat, oleh Ali Hasan, bahwa di tengah para sahabat atau pada mereka ada Ghusaiyah. Kita sendiri kalau dibilang seperti itu nggak rela, ya kan? Antum rela, oh sekolah kalian itu Ghusaiyah, rela? Kalau sahabat yang dikatakan seperti itu, berarti ini ada cacat pada apa? Pendidikannya. Yang mendidik mereka siapa? Rasulullah. Tapi disayangkan orang-orang seperti tadi, Abul Hasan, kemudian Ali Hasan mengatakan ini bukan celaan. Ya. Demikian pula yang lain, seperti akan kita sebutkan. Ini sekedar contoh. Apalagi orang Syiah, apalagi seperti Sayyid Qutb. Maka Syekh Rabi terpanggil untuk membela para sahabat Nabi. Ini sebagai kewajiban dan pengamalan terhadap buku-buku akidah tadi. Dan ini merupakan hak para sahabat untuk dibela. Mereka lebih perlu kita bela, dalam arti kewajiban kita lebih besar terhadap mereka daripada ya menyayangkan orang-orang tadi yang jatuh dalam kesalahan-kesalahan itu. Karena sekarang banyak yang terbalik, lebih menyayangkan orang-orang tadi yang mencela para sahabat ketimbang kecemburuannya terpanggil untuk membela para sahabat. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka ditulis oleh Syekh Rabi hafizahullah taala sekian banyak tulisan-tulisan, di antaranya Marahil Abil Hasan wa taqallubatihi haula wasfihi lis-sahabah bil Ghusaiyah. Fase Abul Hasan dan perubahan-perubahannya dalam mensifati para sahabat dengan sifat Ghusaiyah. Terangkan oleh Syekh Rabi ini, Abul Hasan seperti ini. Dan Abul Hasan sampai sekarang masih dianggap oleh sebagian orang sebagai ulama Ahlus Sunnah. Sebagian pondok-pondok di Indonesia ini masih ngirim murid-muridnya ke sana. Orang-orang Turatiin di Jogja sana, ya, masih mengirimkan murid-muridnya ke Ma'rib untuk belajar dengan Abul Hasan ini. Nah, ini harus kita ketahui supaya apa? Lebih hati-hati demi menjaga akidah kita dan muslimin. Beliau juga menulis Naqmatu Abil Hasan ala Abi Sa'id Al-Khudri wa ashabi Rasulullah. Nah, ini lebih khusus, celaan terhadap Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian beliau juga menuliskan Az-Zabu an Sahabil Jalil Abi Bakrah, pembelaan terhadap sahabat mulia Abu Bakrah. Kemudian juga beliau tulis Mata'in Sayyid Qutb fi ashabi Rasulullah, tikaman-tikaman Sayyid Qutb terhadap para sahabat Rasulullah. Beliau pun menulis sebagai bantahan terhadap orang Syiah yang mengaku Ahlus Sunnah. Seingat saya namanya Hasan Al-Maliki, menampilkan sebagai Ahlus Sunnah padahal dia adalah orang Syiah. Dibantah oleh Syekh Rabi, tampakkan hakikat dan jati dirinya. Di antaranya dalam tulisannya Al-Intisar lis-Sahabatil Akhyar, pembelaan terhadap para sahabat yang baik. Nah, ini beberapa buku-buku terkait dengan pembelaan terhadap para sahabat. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, adapun terhadap ahlul hadis sebagai penerus para sahabat, beliau juga sangat menyanjung-nyanjung mereka dan menggambarkan siapakah mereka itu ahlul hadis lebih jelas agar orang itu mengikuti mereka. Maka beliau tulislah sebuah kitab kecil berjudul Makanatu Ahlul Hadis, kedudukan ahlul hadis. Diterangkan oleh beliau siapakah ahlul hadis ini. Pujian para ulama terhadap ahlul hadis dan persaksian mereka. Kemudian ditulislah dari generasi ke generasi. Generasi pertama ini para ulama ahlul hadis. Generasi berikutnya ini. Generasi berikutnya. Generasi misalnya tabi'in, Sa'id bin Musayyib. Di bawahnya misalnya siapa? Imam Malik rahimahullah. Kemudian di bawahnya lagi sampai Imam Bukhari, Muslim, dan terus dari masa ke masa siapakah orang-orang yang ahlul hadis ini. Nah, dengan itu kita akan mengetahui silsilah ilmu kita ke sana atau bukan.
Kalau silsilah ilmu kita ini ke sana, ucapan orang-orang ini yang kita ambil, insyaallah kita akan mengikuti jalan yang lurus, jalannya ahlul hadis. Tapi kalau silsilah ilmu kita ini tidak ke sana, ke ulama-ulama yang lain, ternyata mungkin ulamanya Syiah, ternyata mungkin ulamanya Sufi, berarti kita naudzubillah sesat jalan. Nah, ini menggambarkan lebih nyata siapakah ahlul hadis. Nah, dan nama-nama ahlul hadis di antaranya bahwa wujud daripada ahlul hadis sekarang ini adalah salafiyun. Tapi salafi yang lahir batin, praktek qaulan wa fi'lan. Bukan sekedar namanya. Wujud ahlul hadis, wujud Taifah Mansurah, firqah najiyah adalah salafiyun. Itu beliau mengatakan seperti itu. Tapi sekali lagi, ya, yang benar-benar lahir batin, bukan hanya ucapan, tapi ucapan dan prakteknya. Inilah ahlul hadis, terutama ulamanya, kemudian yang lain yang mengikuti mereka. Beliau tulis pula, a'immatul jarh wa ta'dil hum humatud din. Para tokoh, para imam al-jarh wa ta'dil, merekalah para penjaga agama ini. Nah, ini untuk menggambarkan kepada kita bahwa bagaimana jasa mereka menjaga agama ini, dan bahwa orang-orang yang mengikuti mereka itu terpuji ketika mereka melakukan bantahan-bantahan terhadap ahli bid'ah, ketika mereka melakukan tahdzir terhadap ahli bid'ah. Ini satu hal yang terpuji karena mengikuti para imam jarh wa ta'dil yang mereka itu humatuddin, para penjaga agama ini. Beliau tulis pula kitab berjudul Tadhkirun Nabihim. Ini judul depannya, ada lanjutannya, Bisyari Aslafihimus Shalihin, atau yang semakna dengan itu. Juga memuat biografi para ulama dari masa ke masa, ulama-ulama hadis yang membawa agama ini. Nah, ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa beliau ini benar-benar mengikuti jejaknya ahlul hadis. Bukan orang yang menentang ahlul hadis dan hadis Nabi, tapi orang yang memperjuangkan hadis Nabi dan para pembelanya. Disebutkan dalam syair Imam Ahmad, ahlul hadis hum ahlun Nabi. Ahli hadis itu adalah keluarganya Nabi, keluarga besarnya Nabi, ibaratnya begitu. In lam yashabhu nafsahu anfasuhum sahibu. Walaupun diri mereka tidak langsung menemani Nabi, tapi nafas-nafas mereka menemani Nabi. Artinya secara langsung hidupnya mereka itu enggak langsung dengan Nabi, tapi mereka, gerak-gerik mereka senantiasa mengikuti Nabi. Ini ahlul hadis. Ya. Jadi itulah para ulama kita, termasuk dalam hal ini Syekh Rabi' hafizahullah, betul-betul mengikuti jejaknya ahlul hadis. Ya, baqiyatus salaf, termasuk sisa-sisa dari para ulama as-salafus saleh, pengikut mereka di masa ini. Perjuangannya betul-betul nampak. Kemudian berikutnya adalah kesungguh-sungguhan dan upaya beliau dalam memerangi bid'ah. Nah, ini lebih akan kita jabarkan dalam bab ini. Dan ini sangat nampak pada beliau kesungguh-sungguhan di dalam memerangi bid'ah dan ahli bid'ah. Mencontoh siapa yang seperti ini? Tentu mencontoh Nabi SAW. Bukankah Nabi hampir di setiap khutbah mengatakan apa? Kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap bid'ah adalah sesat. Hampir di tiap khutbah memperingatkan umat dari bid'ah. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Orang yang mengamalkan suatu amalan tidak atas dasar perintah kami maka tertolak. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Dan secara khusus ahli bid'ah tertentu Nabi peringatkan, Qadariyah, Khawarij. Nabi peringatkan dari kelompok-kelompok bid'ah tertentu dan manhaj mereka yang mengikuti mutasyabihat. Kalau kamu melihat mereka, alladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu faulaika alladzina samallahu fahdharuhum. Kalau kamu melihat mereka yang mengikuti ayat-ayat yang samar-samar saja, tidak jelas maknanya untuk mereka selewengkan, itulah yang Allah sebut dalam surat Ali Imran ayat 7. Hati-hati dari mereka. Ya. Al-Khawarij kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjingnya neraka, kata Nabi. Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit jangan kamu jenguk. Wa in matu fala tusyai'u janaizahum. Kalau mati jangan ikuti jenazahnya. Ini Nabi SAW
Dengan sekian banyak hadis meringatkan bid'ah. Maka Syekh Rabi' hafizahullah mengikuti Nabi SAW dan pendahulunya para ulama yang getol memperingatkan bid'ah-bid'ah. Di antara buku yang secara khusus beliau tulis dalam bab ini, yang itu juga sebagainya hasil dari ceramah beliau, Al-Mauqifus Sahih min Ahlil Bid'ah. Sikap yang benar terhadap ahli bid'ah, yang kita akan kutipkan nanti sebagiannya. Yang kedua, Ahlul Bid'ah yadkhuluna fi jar'i a'immatil hadis. Ahli bid'ah masuk dalam jarh, pencacatan para imam hadis. Beliau juga tulis Raddul Munkarat wal Ahwa wal Akhta' manhajun syar'iyyun fi kulli risalah. Membantah kemungkaran dan al-ahwa, bid'ah-bid'ah, wal akhta', bahkan kesalahan-kesalahan walaupun bukan dari ahli bid'ah. Ini manhajun syar'i, merupakan manhaj yang syar'i fi kulli risalat, di semua risalah para rasul. Ya, artinya jangan dianggap ini merupakan manhaj yang aneh, dikit-dikit membantah. Ya, dianggap pemecah belah umat. Jangan. Membantah itu ingkarul munkar, yang ini semua risalah para rasul, ini salah satu prinsipnya. Apakah itu kemungkaran, yakni kefasikan-kefasikan, dan judulnya ini sudah menggambarkan maknanya, isi buku ini. Dan sebuah kesimpulan yang perlu kita pahami, Raddul Munkarat, mengingkari kemungkaran, yakni maksiat-maksiat, judi, zina, khamar, atau ahwa, atau bid'ah-bid'ah, atau akhta', kesalahan-kesalahan, yakni walaupun ini dari orang soleh, walaupun ini dari seorang ahlus sunnah, kalau itu salah dan itu dibantah, ini manhaj yang syar'i. Ya, jangan dianggap ini artinya mencacat mereka. Lain kalau model bantahnya memang mencacat, artinya dengan bahasa yang tidak semestinya. Tapi beliau sekedar membantah, ini manhaj syar'i. Dan beliau juga mensyarah kitab Ibnu Rajab, memberikan catatan kaki terhadap kitabnya Ibnu Rajab dalam bab ini, al-farqu bainan nasihati wat ta'yir. Perbedaan antara nasihati dengan mencela. Banyak orang salah paham. Ketika orang menasihati dianggap mencela. Sehingga ketika seorang berdakwah mengajak kepada kebenaran, mengingkari dari kemungkaran, dianggap mencela. Ahlu tahdzir, dikit-dikit tahdzir, ya, kerjaannya ghibah, mencela. Hati-hati. Ini adalah manhajun syar'i, mentahdzir dari ahli bid'ah dan kesalahan, manhajun syar'i. Ulama kita berjalan di atas manhaj tersebut. Nah, ini beberapa tulisan beliau. Di antara yang beliau terangkan dalam buku-buku itu, dalam kitab yang tadi kita sebut Raddul Munkarat, kata beliau, hadza huwa manhajullah, inilah manhaj Allah, alladzi syara'ahu fi kutubihi, yang Allah syariatkan di kitab-kitabnya, bukan hanya dalam Al-Quran. Wa ala alsinati rusulihi, dan melalui lisan para rasulnya. Wa huwa tawdihu dinillah, yaitu menjelaskan agama Allah, aqidatan wa ibadatan wa ahkaman, baik akidahnya, ibadahnya, maupun hukum-hukumnya, bil hujaj wal barahin, dengan hujjah dan burhan. Ini satu sisi, menjelaskan, taksil, menjelaskan yang benar begini, akidah yang benar, cara sholat yang benar, puasa yang benar, begini. Sisi kedua apa? Wal jiddu fi ibtali ma yudadduhu, dan sungguh-sungguh dalam membantah yang berlawanan dengannya. Nah, sisi kedua. Sisi keduanya apa? Membantah yang berlawanan dengannya. Apakah itu lawan dari ketaatan, yaitu maksiat? Ataukah lawan daripada sunnah, yaitu bid'ah? Atau lawan dari kebenaran, yaitu kekeliruan? Semuanya. Wal jiddu fi ibtali ma yudadu fi ayyi janibin min jawanibihi, daqqa au jalla. Membantah yang berlawanan dengannya, baik itu lembut ataupun terang. Mahma kana masdaru hadhil mudaddah, dari manapun sumber penentangan itu, artinya dari manapun sumber munculnya yang bertentangan dengan yang benar tadi, wal mukhalafah, dan penyelewengan tadi, dari manapun sumbernya, maksudnya dari manapun apa? Kata beliau, salihin au talihin,
Baik ini sumbernya itu orang soleh atau orang toleh, orang baik ataupun tidak baik. Ini harus dipahami kita semua. Ya, jadi namanya membantah kesalahan itu bukan kesalahannya orang jelek aja. Seandainya pun orang baik dia salah, kita harus menerangkan ini salah. Walaupun dia baik tapi ini salah. Ini enggak benar. Ini tuntunan Islam, ini manhaj Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita lihat para ulama kita dulu maupun sekarang, ya, Ibnu Abi Hatim menulis kitab Ghalatul Bukhari, kesalahan-kesalahan Bukhari. Ketika ada orang-orang membantah Abu Hanifah, dikeluhkan kepada seorang ulama. Mereka mengatakan mereka telah berbuat baik kepada Abu Hanifah. Lihat. Karena apa? Karena membantu untuk lepas dari kesalahan itu. Sekarang para ulama kita, Syekh bin Baz, ditanya tentang suatu pendapat Syekh Albani yang menurut Syekh bin Baz salah, dikatakan salah. Syekh Albani ditanya suatu pendapat yang itu pendapatnya Syekh bin Baz tapi itu salah, dikatakan salah. Ini menurut saya beda. Nah, ini walaupun orang saleh, tapi diingatkan oleh Syekh Muhammad Bazmul, hafizallahu taala, masanya di sini dalam keikhlasan. Para orang itu baik ikhlas ketika ditunjukkan kesalahannya dia akan terima kasih. Dan seperti itulah para ulama. Tapi kalau ada sesuatu dalam dirinya ketika ditunjukkan salahnya, enggak terima. Makanya muncul di tengah medan dakwah sekarang ini suatu masalah yang dilontarkan. Fulan mencari-cari kesalahan. Fulan mencari kesalahan. Ya. Syekh Bazmul, Ahmad Bazmul dan Muhammad Bazmul ditanya tentang bab ini. Dan jawabannya seperti ini. Namanya mencari kesalahan. Kalau memang itu kesalahan, bagus. Sah, benar. Dan dengan inilah agama Allah terjaga. Kemudian beliau terangkan maknanya dengan ini pula orang itu terbantu untuk lari dari kesalahannya. Rujuk. Kalau tidak ditunjukkan, salah terus. Makanya ulama dulu mengatakan rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Dinukilkan dari Umar. Semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kepada saya aib saya. Jadi tatabbu'ul akhta, mencari kesalahan. Dari sisi ini benar. Dan itu dipraktekkan ulama-ulama dulu seperti tadi kita contohkan. Ini berbeda dengan tatabbu'ul aurat, mencari-cari apa? Aib dan cacat. Harus kita bedakan. Kalau mencari cacat dan aib enggak boleh. Kata Nabi, la tatabba'u auratul muslimin. Jangan kalian cari-cari aibnya muslimin. Aib fisiknya dicari-cari, aib kesalahan yang dia sembunyi-sembunyi dalam dosa diungkap, jangan. Tapi kalau kesalahan terkait dengan hukum agama, apalagi tersebar, ini baik bagi umat, baik sehingga umat selamat, bagi dia yang salah juga baik sehingga dia selamat. Rujuk dari kesalahannya kalau dia memang betul-betul menanggapi dengan baik, dan umat juga enggak mengikuti dia, dosanya dia terkurangi. Kalau dia salah diikuti banyak orang, banyak dosanya dia. Kan begitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Banyak orang salah paham dalam bab ini. Makanya Syarabi mengatakan, dari manapun sumbernya kesalahan itu, talihin au salihin, orang yang jelek ataupun orang yang baik. Bahkan kata beliau, walau kanu a'immatan mujtahidin, walaupun mereka itu para imam mujtahidin, walaupun kita cari kesalahannya, tidak apa-apa. Ibnu Taimiyah dulu dengan Ibnu Atiyah atau Abu Hayyan, ya, Ibnu Taimiyah ketika berdialog dengan dia, yang Abu Hayyan kalau nggak salah, selalu mengatakan Sibawai. Sangat mengagungkan Sibawai. Kata Ibnu Taimiyah, Sibawai telah salah dalam sekian kesalahan. Disebut bilangannya oleh Ibnu Taimiyah dan dibuktikan. Ini melalui tadabbur, cari-cari kesalahan apa tidak? Ya. Artinya ini sampai mendapatkan bilangan seperti itu karena dia baca, dia tahu kesalahannya, dia ingat 1, 2 sampai sekian. Nah, begitu ahibati fillah rahimakumullah. Fa kaifa bil mubtadi'in adh-dhalin al-jahilin al-affakin? Kata beliau, kalau imam mujtahid saja kita perlu bantah kalau dia salah, apalagi ahli bid'ah, apalagi orang sesat, apalagi orang jahil, apalagi orang-orang affakin, para pendusta, ya lebih pantas lagi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, anehnya zaman sekarang ini benar-benar terbalik. Ya,
Syekh Rabi yang sudah sekian dalil dia tampakkan tentang syariatnya hal ini, lalu dia praktekkan, membantah. Oh, Maulai Sayyid Qutb, ya, ternyata dipuji terus Sayyid Qutb, padahal kesalahan-kesalahannya besar. Seperti akan kita sebutkan nanti. Syekh Rabi membantah ini belakangan-belakangan seperti Abdul Hasan Al-Hasan, dicela lagi Syekh Rabi. Loh, kenapa dicela? Ini manhaj Allah seperti ini. Kalau tidak diterangkan, betapa banyaknya orang akan mengikuti kesalahan mereka. Sekarang saja sudah diterangkan. Waktu Ali Hasan di Istiqlal, ya, siapa yang menghadiri? 1-2 orang? Ribuan, bahkan katanya 100.000 lebih. Dalam kondisi ulama sudah menerangkan kesalahan dia yang berat. Apalagi kalau tidak diterangkan kesalahan dia, kita ini bisa ikut. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena kita dulu seperti kita tahu menjadikan buku-buku dia sebagai rujukan. Kaset-kaset dia, buku-buku dia. Kalau ulama tidak menerangkan, kita bisa larut dan membenarkan kesalahan-kesalahan beliau. Nah, inilah pentingnya bab ini. Membantah kesalahan ini bab sangat penting, yang dengan itu agama Allah terjaga. Biiznillah. Wa ala hadzal manhaj sara ulama Islam, di atas manhaj ini ulama Islam berjalan. Wa immatuhu, para imamnya. Wa a'lamuhu, dan tokoh-tokohnya, min fajri tarikhil Islam ila yaumina hadza. Sejak munculnya fajar Islam sampai hari ini, himayatan Islam wa dhabban an hiyadhihi, dalam rangka melindungi Islam dan seterusnya. Kitab sangat penting ini. Ya. Nampaknya beliau menulis kitab ini karena tadi fenomena yang ada di masyarakat kita, bahkan di tengah salafiyin, mulai muncul anggapan-anggapan seperti itu. Pandangan miring terhadap orang yang mentahdzir. Syekh Rabi itu dibilang ahli tahdzir, ya, mutasyaddid, dibilang begitu. Itu di tengah salafiyin muncul anggapan seperti itu. Ketika ada orang mentahdzir dari ahli bidah dan kesalahannya, dianggapnya ahli tahdzir mutasyaddid. Maka beliau terangkan ini, manhaj Allah seperti ini, dan ini jalannya para ulama. Jangan disalahpahami. Kalau kita seperti kata beliau tidak membaca buku-buku mereka, kita nggak akan paham manhaj salaf. Kalau kita hanya dengar dari orang-orang yang pakai baju salafi tapi tidak sepenuhnya dalam berpegang dengan manhaj salaf, akhirnya kita akan larut dengan mereka. Namanya salafi tapi bergaulnya dengan orang-orang hizbiyin. Ya. Dengan salafin yang membantah-bantah ahli bidah, enggak senang, enggak mendukung, sinis. Ya. Ini yang ada. Bukan begitu antum melihat? Banyak yang seperti ini kan? Ahibati fillah rahimakumullah. Inilah kenyataan yang ada, kenyataan pahit. Yang dirasakan bukan hanya di masyarakat kita, ulama di sana merasakan itu. Seolah-olah beliau hafizallahu taala menghadapi sekian banyak ini sendirian seolah-olah. Mana ulama yang lain dukungannya? Ya. Alhamdulillah sebagian tadi kita sebutkan dukungannya, tapi belakangnya fitnah semakin gencar. Sebagiannya berdiam, ya. Sebagiannya bahkan menyindir, naudzubillah. Sebagiannya malah membantah beliau. Ikhwan fillah azakumullah, inilah ghurbatul Islam, ghurbatul sunnah. Aslinya sunnah walaupun di negeri sunnah. Selanjutnya kita hanya nukilkan sebagian-sebagian saja karena waktu yang enggak cukup. Di dalam karya beliau yaitu Al-Mauqifus Shahih min Ahlul Bidah, dia mengatakan, setelah muncul suatu pertanyaan, pertanyaannya langsung saya terjemahkan. Wahai Syekh kami, semoga Allah menjaga Anda. Tidak tersamarkan pada Anda bagaimana pengaruh seorang teman duduk terhadap teman-temannya, dari sisi baiknya ataupun buruknya. Telah terjadi pada sebagian ikhwan kita salafiyin di hari-hari ini pembauran dengan orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf. Ala sabilis suhbah, yakni berteman. Sehingga engkau bisa mendapati paling tidaknya sebagian mereka itu seolah-olah pikirannya itu tertutup dalam memahami akidah yang benar. Dan dia yashma'izzu min dzikril qadaya al-manhajiyah. Paling tidaknya dia enggak suka kalau bicara tentang manhaj. Perhatikan ini. Ini efek nih. Dan itu kita lihat. Banyak dari kita ikhwan kita Ahlus Sunnah Salafi, bahwa kita mulai bicara, wah ini orang-orang Turat begini-begini, dia sudah nutup diri, enggak mau bicara. Ya, enggak senang. Banyak yang seperti itu. Ya, padahal ini
Tentunya dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar, membicarakan mereka untuk hati-hati dari mereka. Ini bagian daripada tadi kewajiban Islam membantah kemungkaran dan mengingatkan umat darinya. Makanya ulama dulu mengatakan lagi pada alal mubtadi, tidak ada ghibah pada mubtadi. Maksudnya kesalahan-kesalahan yang seperti ini kita bicarakan. Lain kalau ghibah dalam arti apa? Aib cacat pribadi. Ya. Tapi kalau kita bicarakan mereka sekarang ada kendorong begini, datang manusia ini, ya ustadznya ini, dari mereka yang menyimpang. Bukan ghibah yang seperti ini. Nah, ternyata kita dapati seperti dalam pertanyaan, paling tidaknya sebagian mereka itu yashma'iz, merasa enggak enak ya kalau bicara masalah manhaj. Gimana ini Syekh? Ya. Kita ingin dari Anda memberikan suatu kalimat tarbawiyah yang mendidik salafiyah yang menerangkan tentang ini. Kemudian beliau jawab. Jawaban yang Masya Allah, yakni kita lihat menunjukkan ilmu beliau. Jawaban yang spontan dari suatu pertanyaan, tapi subhanallah, ilmu betul-betul. Dalil kitab sunnah, contoh-contoh para ulama dan pemahaman yang luar biasa. Makanya sampai dijadikan sebuah buku kecil. Ya. Di antara yang beliau katakan di sini, fa ihsanudz dzan bi ahli al-inhirafat wa ahli al-bid'ah wadh-dhalalat mukhalifun limanhajillahi tabaraka wa ta'ala. Baik sangka terhadap orang-orang yang menyimpang dan ahli bid'ah dan kesesatan, baik sangka terhadap mereka itu menyelisihi manhaj Allah. Ya. Jadi kita husnudzon pada mereka dalam bab ini itu enggak benar. Mereka melakukan bid'ah-bid'ah, insyaallah niatnya baik, biar aja. Loh, enggak boleh kita husnudzon kepada mereka dalam bab ini. Kalau urusan ekonomi, urusan sosial lah mungkin, Allahu a'lam ya, kalau seperti itu. Urusan keduniaan. Urusan agama seperti ini terhadap ahli bid'ah mau husnudzan enggak ada. Salah. Ya. Mukhalifun liman hajillahi tabaraka wa ta'ala. Fala budda minal hadar minhum. Jadi harus kita hati-hati dari mereka. Hizbiyin ahli bid'ah. Walihada qala ar-Rasul. Oleh karena itu Rasul mengatakan, fa idza ra'aitum man yattabi'ul mutasyabih fa ulaika alladziina la'anahumullah. La'anallah fahdaruhum. Kalau kamu melihat mereka mengikuti mutasyabih, mereka itu yang dilaknat Allah. Hati-hati dari mereka. Nabi tidak mengatakan ahsinu bihimudzan. Ayo berbaik sangkalah kepada mereka. Ya, lebih parah lagi nanti ada manhaj yang menyimpang, sebutkan juga kebaikan mereka, jangan sebut kejelekannya saja. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, husnudzan tidak boleh terhadap mereka. Mereka banyak mengkritik Ahlussunnah dengan mengatakan antum tatakallamuna fin nawaya. Oh, kalian ini bicaranya sudah dalam hal niat. Niat sudah enggak ada yang tahu. Antum tatakallamuna 'anil maqasid. Kalian bicara tentang maksud-maksud orang. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Dulu orang Khawarij membawa syiar apa? Inil hukmu illa lillah. Ayat atau bukan? Ayat. Syiarnya mereka. Ya. Husnudzan para sahabat terhadap mereka. Ayat. Mungkin niatnya baik. Enggak. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Ini kalimat yang hak tapi diinginkan dengannya niat yang batil. Ali menghukumi apanya? Iradah niatnya. Tidak husnudzan Ali bin Abi Thalib. Justru niat yang dihukumi oleh Ali. Alatnya ini benar ayat. Tapi niatnya urida. Diinginkan dengan itu kebatilan. Husnudzan kepada Khawarij? La. Tidak ada husnudzan. Justru niat yang dicacat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Syarabi mengatakan, "Falladhi yahtarim al-manhaj as-salafi." Maka orang yang menghormati manhaj salafi. Wa yahtarim al-aqidah as-salafiyah, dan menghormati manhaj salafi, akidah salafi. Wa yahtarim ahla hadzal manhaj, dan menghormati para pemeluk manhaj ini. Yang dulu maupun sekarang, kaifa yuhsinu dzan wa yarkan ila ahli al-batil. Bagaimana dia berhusnudzan dan condong rukun tadi yang kita bahas ayat yang awal, dan condong kepada ahli batil. Bagaimana? Kalau kamu berdasarkan kitabullah, fahuwa alaik kitabullah, justru bertentangan dengan kamu. In qulta sunnatu Rasulillah, kalau kamu berasal dengan sunnah Rasul, fahiya hujjah alaik, sunnah Nabi justru membantah kamu. Wa in qulta aimatul Islam, kalau kamu ya beralasan
para imamnya Islam seperti ini? Tidak, justru para imam menyelisih kamu. Terus apa dalilnya? Tidak ada. Nah, kemudian beliau contohkan di sini hasil daripada dekat-dekat dengan ahli bid'ah. Sekian banyak orang yang kelasnya itu para imam. Abdul Razak As-San'ani sempat terpengaruh oleh ahli bid'ah karena dekatnya. Beliau contohkan di sini banyak, termasuk Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Dulunya dia terkenal dari golongan sunnah karena pertemanan. Hati-hati, pertemanan sekarang ada alatnya kan? Apa namanya? Facebook, Twitter. Hati-hati ini pertemanan ini. Ada alatnya sekarang. Lintas daerah, lintas provinsi, lintas negara. Ya, sampai keluar angkasa dulu kan? Ini, hati-hati pertemanan. Para ulama, yang mereka itu ulama, Abdul Razak As-San'ani. Kemudian Al-Haraw, tadi siapa? Imran bin Hittan juga yang memuji-muji. Dulunya termasuk golongan sunnah. Ya, tapi justru jadi khawarij, pemuji pembunuhnya Ali. Abu Dzar Al-Harawi tertipu oleh suatu kalimat yang dikatakan oleh Ad-Daraqutni ketika muji Al-Baqillani. Lihat, memuji ini. Memuji ahli bid'ah. Oh, dia itu Masya Allah misalnya. Ini kata-kata suatu pujian, nggak tahu waktu itu diucapkan apa, saya kurang ingat, oleh Ad-Daraqutni terhadap Al-Baqillani, seorang Asy'ari. Al-Harawi ini ulama, akhirnya berhusnudzan terhadap Al-Baqillani, akhirnya mengikuti, akhirnya menjadi terpengaruh oleh Asy'ariyah dan termasuk yang menyebabkan tersebarnya mazhab Asy'ariyah di daratan sana, Afrika, Al-Maghribul Arabi, Maroko, termasuk Afrika kan. Ini lihat, efek-efeknya ini ulama. Dan terus disebutkan oleh beliau, Al-Baihaqi juga seperti itu, terpengaruh oleh Ibnu Fawraq, Mu'tazili. Maka Syarif mengatakan, anta jahil wa tathiqu bi nafsi, kamu ini orang yang jahil kan. Enggak seperti mereka lah. Enggak kita menyebut orang tertentu ya, jangan tersinggung. Tapi kita semua ini ya, jahil. Kita sekelas mereka para ulama. Kalau semacam Ibnu Sirin, Ayyub As-Sikhtiyani ketika mereka mengatakan ahli bid'ah, karena mau bicara kepada kamu satu kalimat. Satu kalimat. Tidak, la. Wala nisfu kalimah, setengah pun tidak mau. Sebagian mereka mengatakan naqra'u 'alaika ayah, yang kami mau bacakan ayat jelas benarnya. La, tidak. Ini sekelas Ayyub As-Sikhtiyani, ulama besar. Nah, kita mau percaya, kita dengarkan ini radio, TV, ya, RODAJ, JA, Roja, yang di situ ada Ali Hasan dan lain-lain. Kita perdengarkan, kita siapkan diri kita menimba ilmu dari mereka. Subhanallah, apa kata dia? Anta jahil, tatik binafsik, kamu percaya diri dengan dirimu. Ini ulama yang hanya karena satu pujian bisa menjadi celaka, mengikuti mazhab Asy'ariyah. Ya, dalam arti itu. Ahibbati fillah rahimakumullah. Hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Jaga hidayah ini. Sekian banyak tidak dapat manhaj salafi. Sekampung antum berapa? Sekecamatan antum berapa yang salaf betul-betul? Terus kita mau mendekatkan diri kita, menyiapkan dada kita untuk dimasuki syubhat-syubhat itu, baik melalui Facebook ataupun melalui radio dan TV itu. Naudzubillah. Siapa yang bisa menjamin? Kalau ulama-ulama saja seperti itu. Wa anta ma 'indak ilmun yahmik, kamu tidak punya ilmu yang bisa melindungi kamu. Fa anta aula bi mi'at marrat. Kamu lebih utama ratusan kali lipat untuk jatuh dalam bid'ah daripada mereka para imam yang tadi disebutkan. Ya. Nah, ini pelajaran penting tentunya, peringatan bagi kita semua. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi begitu jelas sikap Syarabi dalam bab ini, pergaulan dengan ahli bid'ah atau membantah mereka dan kesalahan. Anehnya sekarang syubhat muncul lagi. Kamu mau bantah harus menasihati dulu. Mau bantah harus nasihati dulu baru dibantah. Kalau nggak nasihati dulu jangan membantah. Syarat. Ya. Ini juga syubhat ini. Mana dalilnya? Kalau mau membantah suatu kesalahan harus ada nasihat dulu. Hadis Al-Qur'an, hadis Nabi, ya. Ulama dan praktek ulama dulu. Mana? Tidak ada. Dan ternyata orang yang seperti ini sendiri nggak bisa mempraktekkan kaidah ini. Nggak benar. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, manhaj seperti ini kalau mau bantah harus nasihati dulu. Ini hampir-hampir dikatakan mustahil untuk dipraktekkan. Loh, gimana? Kok mustahil? Syekh Al-Albani ini bicara. Kalau antum dapat suatu kitab,
Ya, contoh saja. Kitab ada judulnya, ada namanya. Membawa kebatilan. Ya. Pertanyaan berikutnya, ada alamatnya? Ada nomor teleponnya? Antum mau cari itu ke ujung dunia sana, baru kamu bantah, mau nasihati dulu? Mustahil. Ya. Banyak yang seperti itu buku-buku. Jarang sekali buku ada alamat lengkap, nomor telepon, sebagian ada. Tapi justru kebanyakan tidak ada. Kalau kita mesti dituntut nasihati dulu, yang ngoyo seperti ini. Nggak jadi-jadi bantah, orang sudah sesat berapa itu. Makanya kata Syekh Albani, ini hampir-hampir mustahil. Ya. Jadi kalau ada suatu kesalahan langsung kita bantah, ini dibenarkan. Kalau mau nasihati dulu dan tahu orangnya, boleh saja. Baik kalau memang bisa diharapkan dia kembali dengan itu. Dan ini yang dipraktikkan oleh sebagian. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Albani. Kalau mau seperti itu dan kira-kira manfaat, baik. Tapi ini bukan syarat. Nah, ini termasuk syubhat di masa-masa ini. Ya. Nah, harus dipahami hal itu. Ya, praktek para ulama kita enggak seperti itu. Ulama dari masa ke masa ketika ada kesalahan mereka bantah. Ibnu Umar ketika dilapori, wahai Ibnu Umar, zahara qibalan unasun yaz'umuna an la qadar wa yatafakkaruna al-'ilm wa anna al-amra unuf. Dari Basrah datang orang, 2 orang datang. Memang datang ke situ pengen ketemu sahabat, mau menanyakan. Di sana ada orang-orang yang mengingkari takdir. Tidak percaya dengan takdir Allah. Bagaimana Ibnu Umar ini? Ibnu Umar mengatakan, mana alamatnya? Kita nasihati dulu. Begitu? Nah, jauh dari Madinah ke Basrah, berapa bulan, ya, sudah memakan berapa korban syubhat itu kalau dibiarkan. Langsung Ibnu Umar mengatakan, walladzi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, yang bersumpah dengan, demi yang bersumpah dengannya Abdullah bin Umar. Law anna ahadum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, yang dengannya Ibnu Umar bersumpah, seandainya seorang dari mereka itu berinfak segunung Uhud emas, Allah enggak akan terima. Kufur ini. Enggak diterima infaknya. Maksudnya kafir dia. Kemudian beliau menyampaikan hadis Jibril, ya, tentang tingkatan Islam itu. Baik. Nah, ini hal yang penting kita ketahui. Berikutnya itu prinsip-prinsip yang diterangkan oleh Syekh Rabi. Sekarang dalam praktek kita akan melihat perjalanan hidup beliau mengalami berbagai kejadian-kejadian penyimpangan. Kita ambil sebagai pendahuluannya dalam sejarah perjalanan dakwah beliau. Ya, kita anggap di sini dari mulai kejadian Perang Teluk. Lihat, kita start dari situ. Kita ingat kejadian agresi militer orang-orang tentaranya Saddam Hussein terhadap Kuwait, ingin mencaplok Kuwait, ya kan? Lama-lama kan nanti Saudi, ini sudah menyiapkan luar biasa. Kacau betul-betul ketika itu. Maka Saudi setelah minta fatwa kepada kibarul ulama untuk, atau dalam hal bagaimana minta bantuan kepada orang kafir untuk menghadapi Saddam. Yang Saddam itu muslim atau kafir ketika itu, ulama menghukumi kafir. Ya. Bagaimana hukumnya? Ulama menfatwakan boleh. Ya, ulama menfatwakan boleh. Ulama Saudi, kibar ulama menfatwakan boleh. Maka ulama Saudi mendatangkan tentara dari Amerika dan diletakkan di perbatasan, ya, untuk menghadapi orang-orang tentaranya Saddam ini. Dan subhanallah sekedar dalam bainal jumlah mu'taridah, ternyata banyak orang bercerita akhirnya mereka banyak masuk Islam. Tapi sekarang kita bicara masalah lain, ya. Nah, ternyata fatwa ulama dan praktek pemerintah ketika itu ditentang oleh orang-orang hizbiyin, qutbiyin, pengikutnya Safar dan Salman, qutbiyah, sururiyah. Ya, mereka yang disebut ini para pengusung sahwah kebangkitan Islam ini ternyata justru mengambil sikap berlawan dengan pemerintahnya dan ulamanya. Ini tidak benar. Ya, mereka itu tidak tahu waqi', tidak tahu realita yang sebenarnya bagaimana makar-makar musuh. Mereka itu justru menjajah kita. Ya, berbagai macam alasan macam-macam. Intinya menentang sikap pemerintah dan ulamanya.
Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara apa yang mereka sebarkan ketika itu marak sekali penentangan terhadap pemerintah. Bisa tuh bayangkan ya, kalau pemerintah Saudi dalam keadaan sangat genting seperti itu, di dalamnya ini kacau. Orang-orang itu malah yang ngacau. Bukannya sama-sama saling bahu-membahu, tapi malah mengacaukan, menghilangkan kepercayaan umat terhadap ulamanya dan pemerintahnya. Itu grupnya Safar Hawali dan Salman Auda yang di dalam. Yang di luar Muhammad bin Surur Zainal Abidin di Inggris dengan Majallatul Bayan dan Majallatus Sunnah. Namanya Majallatus Sunnah, isinya bid'ah-bid'ah. Nah ini membawa nama bagus tapi isinya jelek. Lihat bagaimana ucapan Muhammad Surur ini dalam majalah ini, sangat tidak sopan sama sekali dan sangat naudzubillah. Lihat. Wa sinfun akhar, ada golongan ulama lain atau golongan lain, ya'khudun, mengambil, yakni musa'adat rasmiyah, jadi mengambil gaji, dia ulama bayaran kan itu berarti maksudnya. Wa yarbituna mawaqifahum bimawaqifi sadatihim, mereka ini mengikatkan sikap-sikap mereka terhadap sikap-sikap tokoh-tokoh mereka, yakni pemerintahnya. Jadi di sini dimaksudkan apa? Ulamanya mengikuti pemerintah, begitu. Kemauan pemerintah. Fa idza sta'ana as-sada bil Amerikan imbaral abidu ila hasydil adillah. Kalau si tuannya itu ingin minta bantuan dari Amerika, maka imbaral abid, budaknya, lihat dengan kata-kata apa? Budak. Budaknya langsung mencarikan dalil allati tujizu hadzal amal, yang membolehkan perbuatan ini. Bayangkan, ini gentingnya seperti itu di sana ketika itu. Ya. Wa yuqimuna an-nakira 'ala kulli man yukhalifuhum, dan mengingkari orang yang menyelisih mereka. Ya, dan seterusnya. Terus di antara yang diucapkan juga kata dia, wala yanqadhi ajabi, keherananku tak habis-habis. Minalladzina yatahaddatsuna 'anit tauhid, dari orang-orang yang bicaranya itu tauhid. Wahum, sementara mereka itu abidil abid. Budaknya budak. Enggak terima budaknya tuan. Jadi budaknya budak yang kelas berapa? Ya, si tuan, jadi dia klasifikasikan tuannya itu Amerika. Ketika itu George Bush, kata dia mungkin setelah ini Clinton, zaman itu. Ini tuannya. Budaknya yang pertama siapa? Kepala-kepala negara. Budaknya kedua siapa? Ulama-ulamanya. Nanti ulama berikutnya. Ini semuanya jadi budaknya budak. Itu. Subhanallah. Celaan yang luar biasa terhadap para ulama ketika zaman itu, ya, krisis teluk. Wa sayyiduhumul akhir Nasrani, sementara sayyidnya, tuan yang terakhir Nasrani, yaitu presiden George Bush tadi. Lihat. Nah, ini tingkah polanya Hizbiyin seperti ini terhadap Ahlus Sunnah dan ulamanya. Makanya seperti Bin Laden mengkafirkan, seperti Syekh bin Baz Al-Utsaimin kafirkan oleh Bin Laden, ulama-ulama itu. Ya. Jadi ketika itu sangat marak munculnya kelompok ini. Ini diantara hikmahnya, ya. Di satu sisi ada musibah, tapi ada hikmah sehingga ulama dan umara ketika itu paham ternyata di tubuh mereka ada tokoh-tokoh ini. Makanya kita dulu pernah dengar berita apa? Akhirnya di zaman Syekh bin Baz mereka ini dipenjarakan semua. Safar Hawali, Salman Auda, mereka semuanya penjara. Syekh bin Baz. Ya. Karena mereka ini memuat manhaj-manhaj yang sesat. Di antaranya apa? Takfirul hukam, mengkafirkan para penguasa. Termasuk yang Saudi pun kafirkan. Ya, ini di antara ucapan-ucapan Salman al-Auda banyak di sini. Di antaranya ar-rayat al-marfu' al-yawm fi tul al-alam al-islami wa ardihi innama hiya rayat ilmaniyah. Bendera-bendera yang dinaikkan sekarang ini sepanjang di alam Islami, panjang lebarnya bumi ini, tul dan ardihi, di hamparannya ini maksudnya, semuanya itu bendera-bendera sekuler.
Dia bicara di mana ini? Saudi Arabia kan? Ya tentu Saudi Arabia masuk dalam penilaiannya dia. Jadi dia mengkafirkan para hukamul muslimin. Ya, makanya kayak di Indonesia lain-lain oleh para penyanjungnya Salman, ini pemerintahnya kafir karena ini pemikiran-pemikiran ini yang masuk ke dalam takfiriyin. Safar Hawali juga seperti itu, mengkafirkan seperti orang-orang Khawarij dengan perbuatan-perbuatan dosa, zina dan lain-lain. Ini kalau dibacakan semua lama, jadi tidak saya bacakan semua. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka di antara upaya para ulama kita, Syekh Rabi berceramah sekian banyak ceramah menentang mereka, dan di antara menulis sebuah buku yang berjudul Saddu Udwanil Mulhidin wa Hukmu Al-Isti'anah ala Qitalihim bi Ghairil Muslimin. Menghadang permusuhan orang-orang mulhid, orang-orang ateis, dan hukum minta bantuan kepada selain muslimin untuk menghadapi mereka. Diterangkan oleh beliau tentang bahwa ini boleh secara hukum syar'i, bukan ini mengikuti hawa nafsu, bukan ini ibaratnya seorang budak mengikuti tuannya, bukan. Ini hukum syar'i. Kalau mengatakan tidak boleh, sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullah punya pendapat lain. Tapi murni urusan apa? Fikih. Tidak seperti orang-orang tadi menggembosi, menentang, dan karena memang sudah pemikiran takfir terhadap hukam. Nah, ini salah satu upaya Syarabi, perjuangan beliau menentang mereka yang ketika itu sangat dahsyat, ya, sangat genting kondisi. Jadi beliau tampil dengan penuh keberanian untuk menentang mereka dengan kitab tersebut dan dengan ceramah-ceramah beliau. Nah, ketika itu fitnah Qutbiyah ini dengan banyak alat mereka menyebarkan. Dulu dikenal dengan istilah adil wal insaf, kita ini harus adil, kita ini harus insaf. Apa maksudnya? Aplikasinya apa? Aplikasinya ya seperti yang kita akan sebutkan. Aplikasinya itu kalau kamu bicara tentang kelompok lain, jangan bicara jeleknya saja, bicara baiknya juga. Nah, ini baru namanya adil. Ya. Jadi kalau kamu bicara Syiah, jangan kamu bicara Syiah ini mengkafirkan sahabat, kitabnya begini-begini. Enggak, jangan begitu. Harus ditampil, mereka itu juga Masya Allah, mereka itu juga suka membantu, mereka itu juga orangnya baik-baik, Masya Allah mereka itu. Ya bubar akhirnya, nggak jadi bantah mereka. Ya, nah, ini insaf, ini alatnya mereka. Ini adalah satu manhaj yang diciptakan untuk melindungi bidah dan ahli bidah. Nanti kita akan bicarakan masalah. Di antara alat yang lain yang mereka gunakan ketika itu untuk melindungi bid'ah, fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' ini artinya fikih terhadap suatu realita yang terjadi. Kalau kita kan fikih belajar apa? Quran, hadis, kan begitu. Kalau mereka fikih waqi', mempelajari waqi' ini, dinamai dengan istilah fiqhul waqi'. Ini dibesar-besarkan kayaknya melebihi fikih terhadap sholat dan zakat dan lain-lain ketika itu. Sekarang mungkin di kalangan salafiyin sudah jarang terdengar. Dan mungkin kalangan hizbin masih terdengar ini. Fiqhul waqi'. Ini akhirnya jika pakai untuk apa? Alat untuk mencela para ulama. Oh, Syekh bin Baz itu enggak tahu fiqhul waqi'. Sehingga pantas saja beliau kan buta. Kalau fatwanya boleh minta bantuan kepada Amerika, oh pantas saja dia kan buta. Begitu. Maksudnya ini enggak tahu waqi'. Jadi ulama itu kan sibuk dengan memberi catatan kaki di kitab-kitab. Enggak tahu bagaimana apa sandiwaranya orang-orang musyrikin, kufar, dan bagaimana trik-trik mereka untuk menghancurkan Islam ini. Nah ini, ya, padahal dulu-dulu ulama juga sudah dicela dengan seperti itu. Oh itu ulama haid dan nifas. Kalau dulu begitu orang-orang Mu'tazilah terhadap ulama Ahlussunnah itu ulama haid dan nifas. Nah sekarang itu kan ulama kitab-kitab kuning, ya, Kutubus Safra. Makanya salah satu bait syairnya Ait Al-Qarni, pernah dengar Ait Al-Qarni? Yang bukunya La Tahzan itu yang laris manis itu, ya, katanya seperti apa kacang goreng apa, laris manis itu, ya, La Tahzan. Dia mengatakan dalam bait syairnya, Da'il hawashi wakhruj, nah, tinggalkan tuh catatan-catatan kaki, keluar sana, biar terbuka ini matanya. Ucapkan terhadap para ulama. Nah, ini kondisi ketika itu. At-tatabbut ini alat yang ketiga, kita harus tatabbut. Jangan gampang ngomong tentang ikhwanul muslimin, tentang jamaah tabligh. Tatabbut dulu benar apa enggak? Ya, tatabbut itu ya tadi seperti kata Ali, kalimatu haqqin urida biha al-batil. Kata-kata yang hak tapi digunakan dan diniatkan untuk kebatilan, melindungi bid'ah, supaya ahli bid'ah enggak dikritik. Begitu. Nah, ini peran Syekh Rabi' hafizahullah taala dalam bab ini. Kemudian muncul pula, ya, sebelum itu bahkan
Sebelum itu, walaupun kemudian tulisan-tulisan Syarabi banyak setelah itu. Sayyid Qutb. Fitnah Sayyid Qutb ini betul-betul luar biasa. Bukankah dia dijuluki sebagai apa? Syahid. Orang yang mati syahid dalam tiang gantungan. Oh, seolah-olah nama yang harum. Pembaharu umat ini. Dan berbagai macam julukan-julukan yang membesarkan dirinya padahal dia itu kecil. Yang kata Syalbani setelah memuji Syarabi dalam bantahan-bantahannya, dari bantahan-bantahan engkau ini nyata bahwa Sayyid Qutb tidak tahu Islam usulnya maupun furuknya. Itu kata Syalbani. Sayyid Qutb enggak tahu Islam baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya. Tapi oleh tokoh-tokoh pergerakan dielu-elukan sebesar itu. Imam. Ya. Syarabi sampai pada kesimpulan bahwa Sayyid Qutb ini adalah yambu' sumber fitnah. Yambu' itu sumbernya itu ini. Wal ahdath, dan berbagai kejadian-kejadian berdarah ini sumbernya. Kata beliau sampai menulis buku yang bagi lil ummah ma'rifatu tsumma rajmuhu. Wajib umat ini tahu sumber ini dan menghancurkan sumber ini. Ini sumbernya. Semua bin Laden yang seperti itu hanya buah daripada pemikiran Sayyid Qutb. Safar Hawali, Salman dan lain-lain. Itu semuanya sumbernya adalah apa? Pemikiran Sayyid Qutb. Mereka bisa mengkafirkan dengan model-model seperti itu. Sumbernya adalah Sayyid Qutb. Karena mereka mengambil gizi yang itu sesungguhnya racun dari buku-bukunya Sayyid Qutb. Makanya Syekh Rabi pada kesimpulan ini termasuk buku-buku yang terakhir dari Syekh Rabi. Setelah membaca buku-buku Sayyid Qutb dan setelah melihat kenyataan yang ada, ternyata ini kesimpulannya. Ini yambu'ul fitan. Sumbernya fitnah itu. Kalau banyak orang itu banyak melakukan diskusi dan upaya mengetahui apa sebabnya kok ada terorisme, berbagai penilaian dari berbagai sisi macam-macam, kata Syarabi, itu semuanya sesungguhnya ini jawabannya di sini. Sayyid Qutb di masa ini antum lihat tokoh-tokoh bergerakan, yang takfiri grupnya Pak Syir kalau di sini misalnya, atau Bin Laden kalau kelas dunia, itu buku-bukunya siapa yang mereka baca ini. Sampai misalnya orang-orang Syiah, mereka itu senang dengan buku-bukunya Sayyid Qutb. Jadi ini yambu'ul fitan. Sayyid Qutb ini memiliki banyak sekali penyimpangan-penyimpangan besar. Saya sebutkan di antara sebagiannya saja, karena banyak sekali. Di antaranya dia termasuk orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini keyakinan kufur atau iman, keyakinan kufur, Mu'tazilah. Yang kedua, takfirul mujtama', mengkafirkan mujtama', masyarakat. Yang dia bilang orang-orang yang azan terdengar suara la ilaha illallah di semuanya itu, mereka ini mujtama' yang kafir. Intinya itu kata-kata dia. Enggak tanggung-tanggung. Makanya dia mengajak untuk apa? Hijrah. Dalam arti kejiwaan kita ini merasa berhijrah untuk i'tizal dari semua masyarakat kita ini. Seandainya pun ada kita di tengah masyarakat tapi kita merasa sendiri. Mengajak untuk itu karena apa? Keyakinan dia semua ini kufar. Bahaya sekali kan? Ini kan inti-intinya ahdath, berbagai kejadian berdarah itu kan ini. Yang ketiga, sabut sahabah, mencela para sahabat. Termasuk Utsman bin Affan dapat celaannya dia. Kemudian tafsir Al-Quran yang ditafsirkan seperti drama. Bagaimana itu? Kalau kita lihat tafsir Al-Quran kan betul-betul kita merasakan bagaimana ulama mentafsirkan itu ke alam nyata begitu. Kalau dia menafsirkan Al-Quran itu dibikin seperti drama. Misalnya dia bercerita tentang Ashabul Kahfi. Begini nanti ada setelah ini tertutuplah tirai. Kayak orang sedih itu kan ada tirai itu. Nanti dibuka, nanti ada cahaya ini, nanti ada musik ini. Penafsiran Al-Quran itu dibikin drama seperti itu oleh dia. Ini at-tafsirul fanni. Ini penafsiran ala siapa ini? Jadi lebih ke arah seni daripada penafsiran yang hakiki terhadap makna Al-Quran. Ini Sayyid Qutb. Kemudian ishtirakiyah, yakni semacam prinsip-prinsip komunis. Hurriyatul i'tiqad, termasuk mendukung pluralisme. Kemudian ukhuwah insaniyah, persaudaraan insaniyah, jadi hubungannya sesama manusia, bukan ukhuwah islamiyah tapi insaniyah.
Bahkan wahdatul wujud. Wahdatul wujud akidahnya siapa? Ibnu Arabi, akidah kufriyah, ekstremnya sufi. Dia menafsirkan surat Qul huwallahu ahad pada makna ini. Wahdatul wujud. Kemudian celaan terhadap sebagian para nabi, ucapan yang enggak sepantasnya. Mencontohkan bahwa Nabi Musa itu adalah fatan, asabiyul muzaj, seorang yang temperamen, anak muda yang temperamen. Pantas seperti itu dikatakan pada seorang nabi. Nabi Musa yang Allah katakan wa kana indallahi wajiha. Dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Allah menyebut begitu. Kok Sayyid Qutb mengatakan seorang anak muda yang temperamen? Konotasinya bagus apa jelek itu? Kita mau dibilang seperti itu? Ini Sayyid Qutb. Ini imamnya mereka ini. Yang dikatakan syahid, imam, ini dia keyakinannya. Lebih daripada itu. Ini baru 9 ya yang kita sebut. Belum lagi yang lain. Banyak. Makanya tidak salah tentunya kalau Syekh Rabi mengatakan ini yambu'ul fitan. Ini sumbernya fitnah dan kejadian ini. Ya. Tapi yang menyayangkan Syekh Rabi mengatakan dalam sebagian bukunya, orang seperti ini di lalu Quran itu cetakannya berapa kali? Waktu itu Syekh sudah mengatakan ini sudah kalau nggak salah cetakan ke-15. Yang punya penerbit di sini sudah berapa kali cetak buku-buku. Sayyid Qutb ini sebanyak ini bukunya 15. Cetakan ke-15. Waktu itu belasan. Sekarang nggak tahu sudah berapa. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa lain. Buku-buku yang lain juga seperti itu. Makanya Syarif punya semacam kekhususan, takhusus dalam mempelajari buku-buku Sayyid Qutb ini. Makanya beliau punya buku banyak di sini. Di antara buku tentang Sayyid Qutb adalah Adwa Islamiyah, Al-Aqidah di Sayyid Qutb Fikri. Yang kedua Asim mimma fi kutubi Sayyid Qutb minal qawasim. Yang ketiga Mata'in Sayyid Qutb fi Ashabi Rasulullah. Yang keempat Nadharat fi Kitab at-Tasril Fanni. Yang kelima Sayyid Qutb Masdaru Takfiril Mujtama'at Islamiyah. Sayyid Qutb adalah sumber pengkafiran mujtama' masyarakat. Kemudian Nadhratu Sayyid Qutb yang keenam ila Ashabi Rasulullah, pandangan Sayyid Qutb terhadap para sahabat. Kemudian Naqdu Kitab Tsaqafah Islamiyah, kritik terhadap kitab Sayyid Qutb yang berjudul At-Tsaqafah Al-Islamiyah. Kemudian Atwaru Sayyid Qutb fi Wahdatul Wujud, periode yang dilalui Sayyid Qutb dalam Wahdatul Wujud. Kemudian tadi yang bu'ul fitan, sumber fitnah tadi. Yang ke-10 min usuli Sayyid Qutb, pokok-pokok pikiran Sayyid Qutb yang menyelisih manhaj salaf. Kemudian yang ke-11 Al-Haddul Fasil. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Ya, sedikit saya kutip ucapan Syekh Rabi. Wal haqiqatul murrah, hakikat yang pahit. Anna a'mala Usamah wa man syai'ahu ala fadha'atiha. Bahwa aksi-aksi Usamah bin Laden dan yang mengikutinya dengan begitu jeleknya operasi-operasi mereka ini, mahya illa thamarah. Itu tidak lain, tapi itu tidak lain kecuali hanya buah. Ini buah, ini kurban. Dari apa? Fikri wa manhaji wa manhajin fikrin wa manhajin tahmiluhu muallafat hadiyat bikulli wasail ad-di'ayah wa tarwij wa tab' wa nashr dan seterusnya, wa hiya kutubu wa manhaj Sayyid Qutb. Ini hanya sebuah buah dan manhaj yang dibawa oleh tulisan-tulisan yang mendapatkan fasilitas penyebaran yang luar biasa. Sekarang tambah internet lagi. Dulu yang belum ada internet saja sudah menyebar kemana-mana, ke Indonesia juga kan. Dari Mesir berapa jam kalau pesawat sampai ke Indonesia buku Sayyid Qutb. Banyak. Ya. Yang memenuhi perpustakaan, memenuhi sekolahan-sekolahan dan seterusnya. Wa huwa kutubu wa manhaj Sayyid Qutb. Dan ini adalah kitab-kitab dan buku-buku dan manhaj Sayyid Qutb. Ini semua macam-macam ini irhabiyah, terorisme dan operasi-operasinya ini banyak, ya ternyata ini sumbernya. Kemudian saya menyebutkan di sini contoh-contoh penyimpangan dan cukup yang tadi kita sebutkan insyaallah. Ini bagaimana juhud upaya Syarabi menerangkan kepada umat tentang bahayanya hal ini. Muncul berikutnya ya yang sempat tadi kita sebut bid'ah-bid'ahnya Salman Audah. Salman Audah ini ya seorang tadi tokoh pergerakan di Saudi Arabia yang sempat di zaman Syekh bin Baz di penjara itu. Dan dia menjadi idolanya orang-orang pergerakan di dalam Saudi maupun di luar Saudi Arabia. Ternyata tokoh pergerakan ini Salman Audah membawa pemikiran-pemikiran sesat
Di antaranya membedakan antara at-ta'ifatul mansurah dan al-firqatul najiyah. Kita tentu tidak asing dengan istilah itu, at-ta'ifatul mansurah dan al-firqatul najiyah. Al-firqatul najiyah, at-ta'ifatul mansurah itu sama. Ahlul hadis yaitu, salafiyun yaitu sama. Tapi Salman Audah membedakan dengan maksud. At-ta'ifah mansurah ini tersendiri, firqah najiyah lain. At-ta'ifah mansurah ini karena dengan kata-kata mansurah tertolong, ini berarti orang-orang yang melalui perjuangan. Ini orang-orang yang berjihad. Ya, ini mau diarahkan yang ta'ifah mansurah ini yang punya andil jihad. Abdullah Azzam, Qalbuddin Hikmatyar dan lain-lain ini grupnya. Ini baru ta'ifah mansurah. Makanya kayak Safar Hawali mengatakan wasyauquna kabir. Ya. Kerinduan kita sangat besar, sangat merindukan nanti Afghanistan akan menjadi an-nawatul ula, menjadi biji pertama untuk menjadi daulah Islamiyah. Terus kamu yang di situ itu negara apa itu? Saudi Arabia. Subhanallah, Afghanistan mau dibandingkan Saudi Arabia. Ya. Nah ini tadi takfirul hukam. Ya, dia mengatakan seperti itu. Nah, kembali kepada Salman Audah, jadi dia mau arahkan yang namanya ta'ifah mansurah itu yang itu. Khusus. Yang firqatun najiyah yang tidak seperti itu. Lalu dalam firqah najiyah ini dia akan masukkan berbagai macam kelompok-kelompok sesat. Ya jemaah tabligh ikhwanul muslimin dimasukkan ke sini dalam firqatun najiyah. Parah, ya kan? Akhirnya seperti itu. Pembedaan ini sudah enggak benar, ya. Kemudian mau dia masukkan ke dalam firqatun najiyah kelompok-kelompok sesat ini. Makanya kayak Imam Samudra, ya, ini kita sedikit mengait-ngaitkan ini ya, pemikiran-pemikiran ini. Imam Samudra ketika bicara ulama ada istilah apa? Al-Qaidun, orang-orang yang duduk saja. Ini yang enggak ikut perang ini. Kayak saya bilang itu Qaidun ini, ya. Ada Ahlus Thugur, para penjaga tawal batas. Nah, ini yang dibesar-besarkan, yang ikut perang. Ini hasil daripada pemikiran-pemikiran ini. Kemudian muncul pula bid'ah yang lain dari Salman Audah ini atau pembawa bendera al-muwazanat tadi, insaf dan adil tadi. Kalau mau membantah ahli bid'ah jangan kejelekannya saja disebut, kebaikannya juga harus disebut. Ya. Kemudian terhadap ahlul hadis, ulama ahlul hadis dia mencela orang-orang yang malas, ini ibadahnya kurang dan begitu. Maka Syarabi hafizallahu taala dengan baik hati ya menulis kitab berjudul Ahlul Hadis Humul Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah. Lihat judulnya, Masya Allah. Lihat judulnya ini sudah menggambarkan suatu kesimpulan. Seperti tadi. Ahlul Hadis adalah At-Ta'ifah Mansurah dan Al-Firqatun Najiyah. Sama 3 nama ini. Dengan baik hati Syekh mengirimkan kepada Salman Audah sebelum disebar. Ternyata tidak mendapatkan jawaban. Sekian waktu. Terpaksa Syarabi menerbitkan. Dibantahlah syubhat-syubhat tadi. Kemudian dinukilkan oleh Syarabi hafizahullah ucapan para ulama dalam menafsirkan hadis Nabi Al-Taifah Mansurah dan Al-Firqah An-Najiyah. Dari ulama dulu sampai saat ini semua penafsirannya sama maknanya. Walaupun beda redaksinya, yakni bahwa nama-nama ini sebutan bagi kelompok yang sama. Tidak bisa dibedakan antara Taifah Mansurah dan Najiyah. Sekedar kata Mansurah tertolong, yang namanya tertolong itu bukan hanya dalam kasus tembak-menembak kemudian ditolong. Ya. Mansurah tertolong itu diantaranya hujjah, ditolong oleh Allah dalam hal hujjah. Bahkan sebagian para nabi seperti itu, ya kan? Tidak semua nabi berperang, tidak semua ulama berperang, kemudian tidak ditolong mereka. Ya. Kemudian tentang manhaj muwazanat, Syarabi tulis buku berjudul Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaah fi Naqdir Rijal wal Kutub wat Tawaif. Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dalam mengkritik kitab rijal, orang-orang, wal kutub, buku-buku, dan tawaif, dan kelompok-kelompok. Sekali lagi lihat judulnya. Judulnya sudah merupakan suatu kesimpulan. Ya, bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengkritik, pertama, baik itu orang, kedua, kitab, yang ketiga, apa? Kelompok. Sama. Dalam mengkritik, diterangkan di dalam bukunya, tidak perlu disebutkan kebaikannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika sebutkan dalil-dalil kitab, sunnah dan ulama.
Allah Subhanahu wa taala ketika mengkritik Abu Lahab, disebutkan kebaikan Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Oh, tapi Abu Lahab itu punya mantan budak yang dulu juga menyusui Nabi. Tidak. Ketika Allah bercerita tentang musyrikin, tentang fulan-fulan, Fir'aun, Haman dan lain, disebutkan kebaikannya? Tidak. Ya. Nabi ketika menyebut Khawarij, ya, langsung kilabun nar. Mana kebaikannya? Bukankah mereka ahli ibadah? Tapi kata Nabi, la yujawizu hanajirahum. Baca Quran tapi lewati tenggorokan mereka. Ya. Kemudian ucapan para ulama, mana ulama-ulama yang seperti itu? Maka dari itu Syarabi langsung mendapatkan dukungan. Buku-buku Syarabi yang ini ya, diberi muqaddimah oleh para ulama, Syekh Fauzan, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna dan lain-lain para ulama mendukung Syarabi dalam bab ini. Nah, ahibati billah rahimakumullah, termasuk Syekh Utsaimin mengatakan kalau membantah nyebut kebaikannya juga, akhirnya bantahan kita enggak kuat. Seperti yang tadi kita sebutkan mau bantah Syiah, kemudian diceritakan baiknya Syiah kan masih bantuan ke Palestina juga, masih bantuan ke orang-orang ini dan itu. Ya, akhirnya mentah bantahannya terhadap mereka. Ini kata Syekh bin Utsaimin. Dan ini memang menyelisih manhaj Ahlussunnah. Namanya bantah, sebutkan kejelekannya supaya orang hati-hati. Ya, kalau kita dalam bab misalnya biografi malahu wa ma'alaih, kita bercerita dalam arti mau melihat segala sisi orang itu, nah ini lain lagi. Ya, ini lain. Sebagian menyebutkan begitu. Kalau memang sedang ingin mempelajari malahu wa ma'alaih, apa yang baik dan apa yang buruk. Tapi dalam posisi mentahdir, lah. Termasuk juga salah satu buku yang beliau tulis, Al-Mahajjatul Bayda fi himayati sunnatil gharra min zallati ahli al-ahwa wa zaygi ahli al-ahwa. Min zallati ahli al-akhta wa zaygi ahli al-ahwa. Al-Mahajjatul Bayda. Ini buku-buku sangat manfaat. Ya. Jalan yang terang. Ini kalau artinya ya. Tapi maksudnya buku ini menerangkan manhaj tentang menjaga sunnah dari zallat al-akhta, kekeliruan orang yang salah. Walaupun dia seperti tadi, saleh walaupun. Tapi ini akhta harus diterangkan. Dan zaik penyimpangan ahlul ahwa, ahli bid'ah, terangkan. Ya. Kemudian beriringan dengan Salman Audaini, Safar Hawali. Orang-orang ini ngakunya salafi juga, Ahlus Sunnah. Dosen kalau seperti Safar Hawali ini dosen. Ngajarnya apa? Akidah Tahawiyah. Ya. Tapi seperti kata sebagian mereka, salafiyatul akidah, asriyatul manhaj. Kita pengennya akidahnya salafi, tapi asriyatul manhaj, dalam menghadapi kenyataan dengan manhaj yang asri, yang masa kini. Nah, jadi salafinya setengah kalau gitu ya, sebagian saja, akidahnya saja. Dalam muwajahah, asriyatul muwajahah, ya gitu. Jadi salafiyatul akidah, asriyatul muwajahah. Setelah sebagian mereka. Akidahnya salafi, tapi kalau urusan menghadapi ini musuh-musuh ini pakai yang asri, modern. Nah ini, jadi walaupun mengajarnya akidah Tahawiyah tapi menyimpang. Di antara penyimpangan Safar Hawali ini, ya, takfir bil kabair. Dia berani mengkafirkan umat dengan sebab melakukan dosa besar. Akidahnya siapa ini? Khawarij. At-ta'an fi ulama'is sunnah, mencela ulama sunnah. Dan bahkan yakni menuduh mereka sebagai orang-orang murji'ah. Ya, dia punya kitab yang berjudul Zahiratul Irja. Ya, fenomena murji'ah. Tapi ternyata dalam kitab itu dia menyindir-nyindir ulama Ahlussunnah dan dia menyisipkan pemikiran-pemikiran Khawarij tadi. Di antara yang dia katakan dalam kitabnya Wa'ad Senjer, janji Senjer ini nama orang sana ya. Laqad zahara al-ilhad fi suhufina wa fashal munkar fi nawadina wa du'iya ila az-zina fi idha'atina wa televizyunina wastabahna ar-riba. Muncul ilhad, penyimpangan-penyimpangan di majalah-majalah kita, kemungkaran menyebar di nawadina, yakni tempat-tempat pertemuan. Diajak kepada zina di radio maupun televisi, wastabahna riba, dan kita telah menghalalkan riba. Yani dianggap masyarakat ini sudah istibah, menghalalkan, ya. Padahal yang namanya menghalalkan yang haram kufur.
Dari sini dia kemudian mengkafirkan dengan dosa-dosa besar dan seterusnya dari ucapan-ucapan dia. Maka dengan penyimpangan dia yang hidup di dan ini juga Syekh Rabi masih baik hati, dikasih dulu bukunya ini. Syekh Rabi nulis buku membantah dia, yaitu Ma'akhid Manhajiyah ala Syekh Safar Al-Hawali. Masih ada syekhnya. Ya, karena dengan harapan dia mau kembali, tapi tidak ada jawaban ya dari dia untuk kembali. Judul buku ini yang maknanya adalah kritikan-kritikan manhaj terhadap Safar Hawali. Kemudian juga setelah itu akhirnya Syekh Rabi mendukung fatwa Syekh Albani rahimahullah yang menvonis bahwa orang-orang ini adalah khawarijul asr, orang-orang khawarij masa kini. Ketika ditanya kepada Syekh Albani rahimahullah tentang buku Safar Hawali ini, Syekh Albani mengatakan, ya, setelah menyebutkan pendahuluan bahwa mereka itu khalafus salaf fi katsirin min manahijihim, kelompok mereka ini menyelisih ulama salaf dalam banyak manhaj mereka. Maka Syekh Albani mengatakan, kata beliau, badali an usammiyahum kharijiyatun asriyah. Nampak bagi saya sekarang ini untuk menamai mereka dengan istilah kharijiyatun asriyah, khawarij masa kini. Ini Safar Hawali dan teman-teman. Nah, Syekh Rabi rahimahullah langsung mendukung pernyataan Syekh Albani tadi dan beliau mengatakan, yang bagi an yatanabbah al-qari' was-sami' li qauli Syekh an hadhil fi'ah bi anna mukhalafus salaf fi katsirin min manahijihim. Semestinya seorang pembaca perhatian dengan ucapan Syekh, atau orang yang mendengar ucapan Syekh ini perhatian dengan ucapan Syekh terhadap kelompok ini, ketika Syekh mengatakan kelompok ini telah menyelisih ulama salaf dalam banyak manhaj mereka. Lalu disebut oleh Syekh Rabi' hafizahullah penyimpangan-penyimpangannya, ya. Di antaranya tadi yang kita sebutkan, tidak kita sebutkan semua di sini, cukup apa yang tadi kita sebutkan karena waktu. Kemudian muncul lagi fitnah berikutnya, fitnahnya Abdurrahman Abdul Khaliq, juga membawa nama salafiyah dan sebagian bukunya diberi judul Al-Usul Ilmiyah fi Da'wah Salafiyah, pokok prinsip usul ilmiah, pokok-pokok ilmiah, prinsip-prinsip ilmu dalam dakwah salafi. Lihat judulnya, membawa nama salafi. Bahkan buku ditulis kalimatu haqqin fil alimi salafi, kalimat yang hak terhadap seorang alim salafi. Ini salafi Abdurrahman Abdul Khaliq, yang dia itu tokohnya Ihya'ut Turath Kuwait. Ini sesepuhnya, sampai saat ini masih menjadi sesepuhnya Ihya'ut Turath, yang banyak membantu di Indonesia berupa masjid, berupa bantuan-bantuan seperti bulan puasa ini, Iftarus Shaim, perpustakaan, ya. Ini Ihya'ut Turath, yang kemudian dibela-bela Ihya'ut Turath ini oleh sebagian dai-dai mereka dalam buku-buku mereka, ya, Melerai Pertikaian dan lain-lain seperti itu. Sesepuhnya Ihya'ut Turath siapa ini? Abdurrahman Abdul Khaliq, dan membawa nama salafi. Apa yang dilakukan Abdurrahman Abdul Khaliq? Ternyata ini membawa bala. Dia itu dulu temannya Syekh Rabi sekelas, ya, di Jamiah Islamiyah. Syekh Rabi dapat ranking pertama. Dia nggak tahu ranking berapa itu. Mutaakhir, belakangan yang jelas. Ketika itu juga ada Syekh Ali Nasir Faqihi, ulama di Madinah, ya, bersama Syekh Rabi, yang juga ulama Ahlussunnah, menjadi mudarris di Masjid Nabawi. Nah, ini ada Abdurrahman Abdul Khaliq juga, ya, teman sekelas. Ternyata dia membawa bala, di antaranya mencela ulama. Padahal salah satu ciri ahli bidah itu apa? Al-waqi'atu fi ahli al-athar, mencela para ulama. Siapa yang dicela? Gurunya sendiri, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, yang tadi kita sebut salah satu gurunya Syekh Rabi, yang punya buku tafsir Adwaul Bayan, salah satu baqiyatus salaf, ya, sisa-sisa salafus salih yang mengikuti mereka. Ternyata muridnya sendiri mencela dengan model pujian dulu, ya, ditinggikan dulu, habis itu dijatuhkan, ya. Bagaimana? Wah, dia memang dipuji-puji dulu keilmuannya, ya. Memang subhanallah, orang ini betul-betul orang yang alim dalam bab usul fikih, bahasa luar biasa, ya. Untuk menerangkan satu kalimat yang gharib dalam bahasa Arab, dia bisa keluarkan sekian syair-syair,
dari kepalanya langsung, nggak perlu lihat buku, yang menerangkan makna kalimat ini. Luar biasa. Sampai Abdurrahman bin Khalid sendiri mengatakan, dia itu seperti perpustakaan yang berjalan. Ya, artinya apa? Dimanapun kamu ketemu dia, kamu tanya bab agama, dia jawab bisa. Seperti itu jawabannya, luar biasa. Seperti perpustakaan berjalan. Nah, setelah tinggi ini dijatuhkan, kalau jatuhnya dari tempat yang tinggi, remuk kan? Apa kata dia? Walakinnahu maktabatun yahtaju ila termim. Tapi itu perpustakaan yang butuh direnovasi. Subhanallah. Kenapa? Ya karena ini tadi dianggap tidak tahu waqi', fikul waqi'. Ilmunya ilmu dulu, ilmu sekarang nggak tahu. Subhanallah, celaan terhadap ulama. Sampai saat itu Syekh bin Baz turun tangan nulis bantah dia. Syekh bin Baz, dia menampakkan seperti taubat pada kritikan-kritikan yang disodorkan oleh Syekh bin Baz. Tapi taubatnya taubat apa? Ya, kalau kita istilahkan taubat sambal. Kalau dia apa ya? Pura-pura taubat. Karena apa? Karena dia mengatakan ya memang ucapan saya ini salah. Kalau dinilai sekarang. Tapi kalau dinilai saat itu ketika saya nulis, benar. Ya, ini Abdurrahman Abdul Khaliq. Kemudian, pernah datang kemana? Ke Indonesia pernah Abdurrahman Abdul Khaliq? Ada yang tahu? Ya, tidak tahu ya. Pernah. Saya pernah melihat. Ya, di mana? Di Ma'had Al-Irsyad, Salatiga. Nah ini, salah satu kunjungan Abdurrahman Abdul Khaliq. Ahibati fillah rahimakumullah, ternyata ini membawa balak seperti itu. Kemudian madhul jamaah dia memuji jamaah-jamaah yang ada. Dia anggap bahwa jamaah kelompok-kelompok dakwah yang ada ini positif, ya. Kalau kita menilai itu firaq dhalah, ya kan ulama akan menilai begitu. Ikhwanul muslimin termasuk 72 golongan itu. Jamaah tabligh termasuk 72 golongan itu. Itu kata para ulama Syekh bin Baz. Tapi dia menilai bahwa adanya kelompok-kelompok ini zahiratun sihhiyah. Ini ya fenomena yang bagus ini. Makanya jangan heran kalau ada yang mengatakan, ya akidahnya kita ambil dari salafi, akhlaknya dari jamaah tabligh, pergerakannya dari ikhwanul muslimin. Wah, lengkap ini. Kalau dulu, ya akidahnya Asy'ariyah, madhabnya Syafi'i, suluknya Naqsyabandi, dan itu dulu. Ya. Kalau sekarang seperti ini, manhaj akidahnya salafi, pergerakannya ikhwanul muslimin, akhlaknya jamaah tabligh. Ya. Karena ini tadi dibilang bahwa kelompok-kelompok ini adalah sesuatu yang positif. Kemudian dianggap demokrasi intikhabah, demokrasi ini, ya. Dan parlemen itu dianggap seperti syura dalam Islam. Majelis syura dalam Islam dianggap itu seperti sama dengan majelis syura dalam Islam. Dianggap seperti itu. Benar apa tidak? Oh, beda sekali. Ya. Prinsipnya demokrasi itu laki-laki perempuan sama, jahat sama baik sama, iya kan? Satu suara. Suaranya ulama dengan suaranya pencuri sama, satu. Iya kan nilainya? Dalam Islam, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Enggak sama. Beda dalam Islam. Maka Syarabi, belum lagi di Ihya Uturat itu ada baiat. Di Ihya Uturat ada baiat. Maka Syarabi, ya karena teman, ya dibaiki dulu, nasihati, ya diupayakan diantar waktu ke Madinah kemana-mana, dinaikkan mobilnya sambil dinasihati. Ternyata pulang ke Kuwait tetap seperti itu, sampai ribut di Kuwait. Syabab yang betul-betul pengen yang benar, bingung kok begini. Akhirnya ada yang bertanya kepada para ulama tentang ucapannya Abdurrahman Abdul Khaliq. Muncullah sebagian ucapan ulama, maka Syarabi pun kemudian mulai bicara tentang Abdurrahman Abdul Khaliq dengan menulis suatu buku Jama'atun Wahidah La Jama'at, satu jamaah, bukan jamaah yang banyak. Kan begitu kata Nabi, ya kan? Hada sirati mustaqimah, kata Allah. Jadi ini jalan yang satu. Khattalana Rasulullah khattan, dan seterusnya. Ya, bukan jamaah kelompok ulama yang banyak. Isinya membantah ucapan-ucapan Abdurrahman Abdul Khaliq dalam bab-bab tadi. Ternyata Abdurrahman Abdul Khaliq bantah enggak terima. Ditulislah sebuah buku, tapi kecil, nggak kuat mungkin mau bantah. Judulnya Ar-Raddul Wajiz, ya, bantahan yang ringkas. Maka Syarabi hafizallahu taala, ya, melihat ini ternyata malah terus-menerus nggak taubat, ditambahi sama Syarabi buku berikutnya,
Judulnya An-Nasrul Aziz ala Raddil Wajiz. Kemenangan yang mulia judulnya terhadap buku Ar-Raddul Aziz, Ar-Raddul Wajiz. Sudah, enggak bisa. Tak berkutik. Ya. Tapi sayangnya sampai sekarang orang-orang yang ngaku salafi di sini ya menulis buku membela Ihya Uturat. Ya, Abdurrahman Abdul Khaliq itu sudah keluar. Ya, mungkin secara struktural keluar, tapi tetap menjadi sesepuhnya orang-orang Ihya Uturat. Dan mana taubatnya? Ya, ditulis buku tadi apa? Melerai apa judulnya? Sudahi permusuhan, melerai apa? Ya. Padahal seperti ini Abdurrahman Abdul Khaliq yang kemarin belum lama datang ke Mesir. Yang muji-muji di Mesir itu siapa? Ikhwanul Muslimin. Dengan sebutan apa? Abu Da'wah. Ayahnya dakwah. Yang muji orang Muslim. Dan dia mengatakan, saya kenal dakwah salafi dari ayah saya. Ayah saya itu dulu belajar salafi dari mana? Dulu belajar salafi dari Hasan al-Banna. Pendirinya Ikhwanul Muslimin. Ini Abdurrahman Abdul Khaliq. Ya, masih ada yang kerja sama dengan Ihya Uturat, enggak terima kalau dikritik. Beda menerima bantuan dengan tidak. Ya, ini para ulama dulu mengatakan jangan ada ahli bid'ah punya jasa terhadap kamu. Wah, terima bantuan masjid dan ini dan itu. Ya, hati-hati. Kemudian ini asarnya jam berapa? Sudah habis. Enggak asarnya? Ya, 1:04. Ya, kalau boleh minta panitia tambahan waktu. Ini masih banyak ini. Ini baru sampai zaman Abdurrahman Abdul Khaliq. Belum zaman sekarang. Ya. Kalau antum siap, saya siap sampai ba'dal asar lanjutkan. Ustaz. Siap, Ustaz? Hai. Oh. Ini kuat-kuatan kalau ini. Iya. Baik, ini memang ada istilahnya benang merahnya kata orang sini ya. Ada benang merahnya, berantai. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Fadhal yang mau wudu. Ya, untuk ngirit waktu saya terus bicara sampai asar. Yang mau wudu silakan. Nanti adzan, kemudian sholat, kemudian dilanjutkan. Bismillah. Muncul berikutnya setelah Abdurrahman Abdul Khaliq atau di masa-masa itu juga fitnah Haddadiyah. Apa ini Haddadiyah? Haddadiyah. Kalau Haddad, hadid, antum tahu hadid? Hadid itu besi ya. Haddad ini kayak tukang besi begitu ya. Subhanallah ada orang namanya Mahmud Al-Haddad. Dan pemikirannya, sikapnya seperti besi, kaku, keras. Subhanallah. Nah, muncul ini Mahmud Al-Haddad yang juga mengatasnamakan salafi. Lagi-lagi mengatasnamakan salafi. Ternyata orang ini membawa pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya. Dia menampakkan bahwa dirinya mengikuti Imam Ahmad rahimahullah. Tapi orang ini licin. Ketika dihujat bahwa Imam Ahmad enggak begitu, dia lari dengan cara dalam hal ini Imam Ahmad salah. Ya, padahal semua pendapat dia enggak sesuai dengan Imam Ahmad. Berkedok dengan Imam Ahmad rahimahullah. Dia punya suatu kaidah dalam membid'ahkan orang dengan kaidah yang sangat berbahaya. Sehingga hampir-hampir tidak ada yang selamat dari vonis bid'ahnya dia. Ini Mahmud Al-Haddad. Di antara yang disebut oleh Syarabi hafizahullah, al-qaidatu fit tabdi' wahidah. Kaidahnya Mahmud Al-Haddad, dia mengatakan bahwa kaidah dalam membid'ahkan orang itu hanya satu. Wa khatarul mubtadi'in kulluhum wahid. Bahayanya ahli-ahli bid'ah semuanya satu saja. Wa kulluhu syadid ala ahli sunnah. Semuanya itu keras bagi ahli sunnah. Wa adamul kalam fi wahidin minhum yaj'aluna kama qala Rasulullah. Kalau kita enggak bicara dengan satu saja dari mereka, membuat kita ini seperti yang Rasulullah katakan. Innama ahlaka man kana qablakum innahum idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Dulu Nabi mengatakan, yang membinasakan mereka umat terdahulu, kalau ada orang mulia mencuri dibiarkan. Kalau ada orang lemah mencuri ditegakkan had. Nah, Mahmud Al-Haddad mengatakan kalau kita membiarkan satu saja dari ahli bid'ah, ibaratnya seperti itu. Jadi kita pilih-pilih dalam menvonis ahli bid'ah. Ya,
Dan itu menjadi hujjah bagi ahli bid'ah terhadap kita. Kenapa kita nggak bicara terhadap dia? Nah, ini kaidah yang sangat berbahaya. Karena akhirnya semuanya harus kita katakan dia mubtadi, dia mubtadi, dia mubtadi semuanya. Belum lagi timbangan bid'ah itu seperti apa. Nggak bisa kita katakan fulan terjatuh dalam suatu penyimpangan karena memang betul-betul keliru ya dalam satu masalah misalnya ya yang kebetulan mencocoki satu kelompok mubtadi'ah. Takwil misalnya, itu enggak dianggap, enggak diterima. Ya. Pokoknya dia jatuh dalam bid'ah walaupun seperti ini, kecil atau sedikit tanpa dia sengaja mencocoki ahli bid'ah, ini juga mubtadi'. Ya. Kata Syarabi hafizahullah, wa bihadhihi al-qa'idah al-ja'id syaghaba 'ala manhaj as-salaf wa 'ala ahli sunnah al-qudama wal mu'asirin. Thumma hal yastati'u ahadun an yutabbiq hadhihi al-qa'idah wa yatakallam 'ala jami' al-bid'ah fardan wa hal awjaba Allahu dhalik wa hal yukallifu Allahu an-nas bima la yutiqun. Kata Syarabi, dia dengan kaidah ini akhirnya apa? Mencacat ulama ahlu sunnah, memprovokasi orang supaya enggak percaya dengan ulama-ulama ahlu sunnah. Kenapa? Karena setiap ahli bid'ah ulama kita bicara, ya enggak terhitung, harus disensus, ya. Ini mubtadi'ah. Itu pun harus dengan penelitian. Apa itu dalam kemampuan? Nah, kaidahnya dia ini akhirnya dia gunakan itu ulama-ulama ahlu sunnah tidak melakukan kewajibannya. Maka kata Syarabi, apakah mungkin kaidah ini diterapkan dan mengatakan mubtadi' kepada setiap orang satu demi satu? Dan apakah Allah Azza wa Jalla mewajibkan untuk seperti itu satu demi satu harus dikatakan dia mubtadi'? Ya. Apakah Allah akan membebani kita sesuatu yang kita tidak mampu? Ya. Ahibati fillah rahimakumullah, ahli bid'ah enggak terhitung. Kalau menurut kaidahnya dia harus semuanya diterangkan. Ya. Kalau tidak, akhirnya seperti itu tadi. Berarti kamu menegakkan hukum pada sebagian orang, yang lain tidak ditegakkan hukum. Dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, intilaqan min hadhil qaidah allati ikhtara'aha al-Haddad atau ukhturi'at lahu lima'arif khalafa al-Imam Ahmad. Dengan kaidah ini yang dibuat oleh Al-Haddad dan mungkin juga dibuatkan untuk dia demi tujuan-tujuan tertentu, akhirnya dia menyelisihi praktik para ulama. Contoh Imam Ahmad sendiri yang dia sering bertameng dengan Imam Ahmad. Dikatakan kepada Imam Ahmad, lana aqarib bi Khurasan. Wahai Imam Ahmad, saya punya kerabat-kerabat di Khurasan. Yarawnal irja. Fanaktubu ila Khurasan nukri'uhumus salam. Dari kerabat-kerabat kami itu ada yang terjerumus dalam beberapa pendapat-pendapatnya Murji'ah. Bolehkah kita menulis surat dan kita kirim salam kepada mereka? Kata Imam Ahmad rahimahullah, subhanallah, lima lam tukri'uhumus salam. Subhanallah, kenapa kamu enggak kirim salam pada mereka? Qala qultu li Ahmad nukallimuhum. Pertanyaan berikutnya, terus boleh kita bicara dengan mereka? Qal, na'am, illa an yakuna da'iyan wa yukhasimu fi. Boleh sekedar bicara, ngomong seperlunya, boleh. Kecuali kalau dia menjadi da'inya bid'ah. Wa yukhasim fi, dia berdebat demi membela keyakinannya. Nah, artinya di sini Imam Ahmad rahimahullahu taala ya membedakan antara sebagian orang awam yang terkena pengaruh-pengaruh bid'ah dengan dai-dainya ahli bid'ah. Tapi bagi Muhammad Al-Haddad tidak, sama, kaidahnya sama. Nah, ahli bid'ah kaidahnya sama, satu. Bahaya mereka satu. Sehingga bagi Muhammad Al-Haddad semuanya ini mubtadi'ah yang harus disikapi dengan sikap yang sama atas dasar kaidahnya dia. Ya. Termasuk sampai pada mensikapi para ulama yang jatuh pada sebagian bid'ah. Seperti Ibnu Hajar misalnya. Ibnu Hajar keliru dalam sebagian pendapat-pendapatnya. Ibnu Hajar nampak di sebagiannya ingin mengikuti sunnah. Tapi karena mungkin pengaruh lingkungan atau apa dia tidak mengetahui ternyata jatuh dalam suatu kesalahan.
Dan ulama yang seperti ini dalam pandangan Mahmud al-Haddad semuanya ahli bid'ah yang harus disikapi sama. Makanya kata dia enggak boleh tarahum, mengucapkan Ibnu Hajar rahimahullah, enggak boleh rahimahullah. Buku-buku mereka jangan dibaca. Enggak boleh baca Fathul Bari. Nah, dan lain-lain dari buku-buku yang lain. Nah, ini kan berbahaya sekali. Ini muncul di Madinah ketika itu dan sekitarnya, ya, fitnah Mahmud al-Haddad ini. Membikin kacau suasana, ya, lebih lagi dengan membawa baju salaf. Lebih lagi dia mencela Syekh Albani rahimahullah dalam sebuah buku. Ditulis, mana bukunya terhadap kelompok-kelompok sesat yang jelas-jelas sesat? Tidak ada. Malah Syekh Albani yang dibantah oleh dia. Nah, ketika ini akhirnya menjadi gejolak di tengah masyarakat salafiyin, Asy-Syarabi hafizallahu taala menulis sebuah buku untuk membantah dan menerangkan hakikat orang ini dan manhajnya. Ini salah satu upaya Syarabi menghadapi bid'ah. Ditulislah buku yang berjudul Mujazafat al-Haddad. Ya, yakni mungkin bisa kita artikan kengawuran begitu ya, atau yang semakna dengan itu al-Haddad. Seperti ini. Dan sampai seminar-seminar para ulama bicara tentang orang ini dan manhajnya. Ya, yang sangat berbahaya ini. Dan sempat mempengaruhi orang, dan ini nanti punya kelanjutan al-Haddad ini. Asy-Syarabi kemudian juga menuliskan sebuah tulisan makalah yang berjudul Mumayyizat al-Haddad. Setelah dia katakan bisababi ma jara minal fitnah, dengan sebab apa yang terjadi dari fitnah baina syabab, di antara syabab fil Yaman, terjadi di Yaman gara-gara ini. Wa talat duyuluha, berkepanjangan buntutnya. Wa tafarra'at syu'abuha, bercabang-cabang fitnahnya. Wa amtaddat ila biladin ukhra, dan memanjang sampai melampaui negeri-negeri lain. Kemudian, ya, wa kana min asbabi hadhil fitan, di antara sebab fitnah-fitnah ini, anna tullab al-ilm fil Yaman rumiya ba'dhum bil manhajil Haddadi. Sebagian mereka dituduh dengan manhaj Haddadi. Maka Syarabi berikutnya ini, waktu berikutnya perlu menuliskan tentang ciri-ciri dan penyimpangan-penyimpangan Haddadiyah ini. Di antara yang pertama, bughdhuhum li ulama'i al-manhaj as-salafi al-mu'asirin wa tahqirihim wa tajhilihim wa tadlilihim la siyama al-Madinah. Bencinya mereka kepada ulama salafi, terutama yang sekarang-sekarang. Merendahkan mereka, menganggap mereka orang-orang bodoh, menganggap mereka orang-orang sesat, dan melakukan iftira, kedustaan terhadap mereka, terutama Ahlul Madinah, ulama-ulama Madinah. Qauluhum bitabdi'i kulli man waqa'a fi bid'ah. Pendapat mereka bahwa setiap orang yang jatuh dalam bid'ah, dia mubtadi', ya. Dia mubtadi'. Artinya disikapi sebagaimana mubtadi' yang lain. Mubtadi' dan disikapi seperti mubtadi' yang lain dalam bukunya, dalam muamalah dan yang lain. Tabdi'u man la yubadi' man waqa'a fi bid'ah. Bahkan orang yang tidak menganggap mereka bid'ah juga bid'ah mubtadi' juga. Ya, misalnya kayak Syarabi tidak menganggap fulan ini hanya tergelincir satu masalah, ya, yang dia mungkin, ya, umumnya dia manhaj Ahlussunnah, tapi ini ada kekeliruan. Tidak dianggap mubtadi'. Oleh sebagian ulama yang tidak menganggap ini juga dikatakan mubtadi'. Ya. Tahrimut tarahum ala ahli bid'ah. Enggak boleh mengatakan rahimahullah kepada ahli bid'ah. Ini termasuk yang dibantah oleh Syekh Albani rahimahullah, mengatakan rahimahullah itu yang namanya rahmat itu kan untuk muslimin. Selama dia masih muslim, boleh kita mengatakan rahimahullah. Iya. Walaupun masalah baiknya iya apa tidak ketika ini ahli bid'ah, itu urusan lain. Tapi kalau sisi bolehnya selama muslim boleh. Dari sisi bolehnya. Masalah afdal apa tidak, lihat kondisi. Adawah syadidah lis-salafiyyin, permusuhan yang keras terhadap salafiyin. Imtazu bil la'ni wal jafa' wal irhab. Mereka punya keistimewaan sikap keras dan kaku. Ya. Kemudian al-kibir wal inad, sombongan dan seterusnya. Ini di antara ciri-ciri Haddadiyah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang tadi kita sebutkan, maka Syekh Rabi hafizahullah taala beliau perlu menjelaskan siapa hakikat mereka. Yang kemudian nanti berikutnya muncul Haddadiyah baru. Ya, nasallallahu alaihi wasallam.
Baik, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada asar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.